Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama-sama, menjabarkan bersama-sama, meluaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Kami mau menjabarkan syairan Quran hadis. Ya, ini yang sudah viral dari dulu ya. Jadi syairan Quran hadis, kalau terkenalnya itu sholawat Gusdur ya, atau syairan tanpa waton. Ayo kita maknai ya, kita maknai bersama-sama ya, maknanya ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ini kami juga lupa, sambil lihat dulu ya. Yang syairannya bunyinya, akeh kang afal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dewe ndak dikateke, yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale. Yuk kita bahas bersama-sama. Saya mau campur bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesianya begini. Banyak yang hafal Al-Quran dan hadisnya. Jadi banyak orang yang hafal Al-Quran dan hadisnya. Di sini kalimatnya banyak yang menghafal Al-Quran dan hadisnya. Ya, di sini tidak ada keterangan kalimat banyak menghafal Al-Quran dan artinya dan isinya dan maknanya, enggak ada. Hanya kalimatnya banyak yang hafal Quran dan hadis ya. Ini hadisnya, ini kalau di bahasa Indonesia kan lagunya nggak ketemu, cengkoknya nggak ketemu. Jadi kami sendiri dulu baca Quran, ngaji dulu itu belum tahu tajwidnya, tajwid hukumnya, mat tobi'inya, mat jaiznya, mat lazibnya, mat tawilah, mat fa'i, yang semuanya. Kalau hukum dasarnya kan idhar, ya idhar, idgham, idgham bihuna, idgham bila guna, ikhfa, iklab, apalagi ya. Ayo ya, bagi yang sudah pernah tajwid sudah tahu ya, ada waqaf, ada wasol ya. Belum tahu, apalagi nahwu syarabnya belum tahu, tapi sudah gampang mengkafirkan orang. Karena katanya Qurannya baru belajar membaca, tajwid aja belum bisa, mahraj belum bisa, tapi sudah mudah mengkafirkan orang. Lah, setelah hafal pun, karena yang dihafal itu kan bacaan Arabianya, hadisnya juga dibaca Arabianya. Lah, setiap Al-Quran hampir rata-rata yang paling banyak itu mutasyabihat, atau bahasa kiasan, filosofi, sanepan atau sanepo. Jadi kalau kita membaca Al-Quran hanya Arabnya saja, terus mendengarkan pengkajian, ya saya di sini bukan pengajian saja, pengkajiannya dari katanya, itu pasti mudah mengkafirkan orang. Ya, akeh kang afal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane. Ya, jadi senang mengkafirkan yang lain. Nah, ini bahasanya. Ya, orang kalau di sini keterangannya banyak yang hafal Al-Quran dan hadisnya,
senangnya itu mengkafirkan orang lain. Ya, senangnya itu mengkafirkan orang lain. Kafire dewe ndak digateke. Ya, kafir sendirinya, kafir dirinya itu enggak diperhatikan. Kalau dalam bahasa Indonesia Indonesianya itu begini, banyak yang hafal Quran dan hadisnya, senangnya itu mengkafirkan orang lain. Yang kedua, yang ketiganya, kafir dirinya sendiri tidak tahu. Jadi kafir dirinya, kafir yang mengkafir-kafiran orang itu tidak diperhatikan. Ya, ini jadi berarti mutasyabihatnya itu belum mencapai kepada makna yang saya katakan di sini. Belum kepada makna yang 7 lapis tersurat. Ya, karena kami sendiri dulu pernah ngalamin itu, baca Quran masih mahrojnya masih belum jelas, tajwidnya nggak tahu, tapi sudah gampang mengkafirkan orang lain. Sehinggalah perjalanan-perjalanan berkotak-kotak. Ya, tadi yang pertama, banyak yang hafal Quran dan hadisnya, senangnya mengkafirkan orang lain, kafir dirinya itu tidak diperhatikan. Ya, akeh kang afal Quran hadise senang ngafirke marang liyane, kafire dewe ndak digateke, yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale. Berarti yang keempat itu sampai diulang 2 kali. Kenapa gampang mengkafirkan orang? Di sini menerangkan yen itu karena, ya, yen ngono, kalau begitu, karena begitu, karena masih kotor hati dan akalnya. Ini kalimatnya ya. Kalau hatinya kotor, hati dan akalnya kotor, itu pasti banyak mengkafirkan orang. Coba dilihat, mohon dilihat, dicatat ya, mohon dicatat. Surat Al-Anfal ayat 35. Mohon dicatat, nanti dilihat ya, dibaca artinya. Ya, dibaca artinya. Kalau yang sudah nyimak dari 4 bulan yang lalu, surat Al-Anfal sudah pada tahu ya. Bahkan para subscriber yang datang kemari itu sudah pada tahu ya, surat Al-Anfal ayat 35. Ya. Mohon dicatat ya, nanti dilihat ya di aplikasi Al-Quran atau di Google ya, nanti dibaca artinya. Ya, ini biasanya kan kalau orang yang mudah mengkafirkan orang lain, giliran membuka surat Al-Anfal ayat 35 langsung tutup mulut, nggak berani lagi mengkafirkan orang lain. Ya, yang kedua, surat Al-Baqarah 115. Ya, mohon dibaca artinya. Al-Baqarah 115. Mohon dicatat ya. Bagi yang sudah mengikuti kami dari dulu sudah tahu Al-Baqarah 115 itu sudah tahu. Kemanapun kamu menghadap,
disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah, tajalinya Gusti Allah, hasil karyanya Gusti Allah, nyatanya Gusti Allah. Jadi itu Al-Baqarah 115. Tapi ingat, surat Al-Anfal ayat 35 mohon dibuka dulu. Semuanya yang dibaca artinya ya, menurut daerah masing-masing, negara masing-masing. Ya, kalau di Arab sih sudah tahu. Bagi yang tidak tahu bahasa Arab, mohon dibaca artinya menurut daerah masing-masing dan negara masing-masing. Ya, pertama Al-Anfal, ya, surat Al-Anfal ayat 35. Yang kedua surat Al-Baqarah 115 dan Al-Baqarah 156. Itu nanti dilihat. Karena mengkafirkan orang itu kan ke sana, ke depan, keluar. Begini nunjuknya keluar. Lah di saat nunjuk keluar itu kan berbenturan dengan surat Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah. Kalau kalimat wajah jangan langsung muka ya, wujudnya, bentuknya, rupanya ya. Kalau dulu mengkafirkan orang itu keluar dari diri kita, orang lain berarti kan kita keluar. Di saat mengkafirkan keluar begini, berarti ada bentrok dengan surat Al-Baqarah 115. Paham ya? Tadi kan kalimatnya begini. Akeh kang afal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane. Ya, senang mengkafirkan orang lain. Lah kalau mengkafirkan orang lain itu kan berarti keluar ke sana. Lah di saat ada orang mengkafirkan arahnya ke depan, ke samping, ke belakang, itu terbentur oleh surat Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu menghadap, berarti yang dikafirkan siapa? Ya. Terus dibantu lagi surat Ali Imran. Mohon dicatat. Surat Ali Imran 109. Surat Ali Imran 109. Di situ mengatakan langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Urusannya juga Gusti Allah. Urusan apapun dikembalikan kepada Gusti Allah. Langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Berarti termasuk isi-isinya. Apa saja dan siapa saja. Coba, langit bumi isinya itu miliknya Gusti Allah. Kalau miliknya Gusti Allah dikafir-kafirkan, pemiliknya marah tidak. Nah, nanti ditambah lagi surat Shad ayat 72. Mohon dicatat. Surat Shad ayat 72. Ya. Mohon dilihat. Nanti catat dulu ya. Surat Shad ayat 72. Dan mohon dicatat juga surat Qaf ayat 16. Ya, nanti dibuka di aplikasi Al-Quran ya. Surat Qaf ayat 16. Ya, surat Qaf ayat 16 itu berbunyi, kami lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Urat itu kan di dalam. Gusti Allah mengatakan kami lebih dekat daripada urat leher.
Kalau kita nunjuk kepada orang lain kok kafir, berarti nunjuk siapa? Ya. Dibantu lagi dengan surat At-Taubah ayat 40. Surat At-Taubah ayat 40. Jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Nah, yang mana? Di situ ada kalimat di Asmaul Husna, ya Zahiru ya Batinu. Gusti Allah itu terlihat juga tidak terlihat. Seperti ini. Zamroni ini terlihat raga kasarnya ini, tapi tidak terlihat napasnya. Coba. Jadi bagi yang masih bingung, mohon surat Al-Anfal ayat 35 itu adalah surat untuk merontokkan paham-paham yang terdahulu. Ya, surat Al-Anfal ayat 35 adalah surat untuk merontokkan paham-paham yang sudah dari dulu. Agar netral, agar nol, agar fana, agar ahad. Karena kalau tidak dirontokkan, kita akan terjebak oleh kotak-kotak konsep. Konsep wahid atau konsep ahad. Nah, kita harus bisa memahami mana konsep ahad, mana konsep wahid. Ya, cukup sekian ya. Nanti bila mana belum jelas, nanti masih ada video-video yang lain yang masih banyak ya. Kami sudah mengupload 370 lebih video. Nanti tentang kholwat ada, tentang melihat Tuhan ada, tentang mengenal wali ada, tentang perjalanan kholwat ada, tentang wusul ada. Jadi mohon dicek di Janggiri Channel ya, Beranda Janggiri Channel. Klik kelola video, scroll sampai ke bawah. Jadi diterangkan di sini, orang yang hafal Al-Quran dan hadisnya senang mengkafirkan orang lain, berarti belum tahu makna yang 7 lafaz. Karena mutasyabihatnya dalam. Ya, yuk kita belajar lagi untuk meluaskan. Mohon diluaskan karena ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Yuk kita penutupan. Akeh kang apal Quran hadise, senang ngafirke marang liyane, kafire dewe ndak dikateke, yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale. Berarti kalau Qurannya paham, hadisnya paham, kok masih mengkafirkan orang lain, berarti hati dan akalnya masih kotor ya. Itu keterangannya syiiran tanpa waton ya. Ingat ya, berarti kita mudah ya. Kalau ada orang Al-Qur'annya pinter, hadisnya pinter, apal semua, tapi gampang, seneng, dia senang mengkafirkan orang lain, berarti hati dan akalnya masih kotor ya. Cukup sekian ya. Nanti disimak video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.